wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Cita Konita Abdullah. Di sini saya akan membahas mengenai desain dan pengoperasian tempat pembuangan akhir yang efektif dengan efek minimal terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Jurnal ini berfokus terhadap pembahasan pengelolaan TPA di Amerika Serikat, di mana setiap tahun Amerika Serikat menghasilkan setidaknya 254 juta ton sampah, dan pengelolaan limbah padat di Amerika Serikat meliputi TPA 52,1%, daur ulang 25%, pembakaran atau pembakaran dengan pemulihan energi 12,7%, dan pengomposan 10,1%. Adapun jenis-jenis dari TPA yang ada di Amerika Serikat yaitu TPA industri, TPA sampah kota, TPA limbah berbahaya. Jurnal ini akan fokus membahas bagaimana desain dan pengoperasian tempat pembuangan akhir yang efektif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu yang pertama, menyoroti dampak negatif tempat pembuangan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, menguraikan perlunya praktik pengelolaan yang tepat untuk mengurangi dan mengevaluasi kemungkinan solusi untuk mengelola timbulan sampah. Di Amerika Serikat, ada beberapa jenis desain dan peraturan TPA yang tentunya memiliki proses dan karakteristiknya sendiri. Yang pertama, tempat pembuangan sampah terbuka. Nah, tempat pembuangan sampah terbuka ini sebenarnya sudah umum digunakan oleh beberapa negara berkembang. Namun, di Amerika Serikat, tempat pembuangan sampah terbuka tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena tidak memiliki desain teknik yang tepat, sehingga resiko lingkungan yang ditimbulkan oleh tempat sampah terbuka ini itu perlu diselidiki untuk menentukan tindakan perbaikan apa yang akan menutup atau meningkatkan pembuangan terbuka menjadi tempat pembuangan sampah terkontrol. Kemudian yang kedua, tempat pembuangan sampah terkendali. Nah, tempat pembuangan sampah terkendali ini lebih terkontrol dari tempat pembuangan sampah terbuka, dan tempat pembuangan sampah terkendali memiliki satu tingkat di atas tempat pembuangan sampah terbuka. Namun ternyata di Amerika Serikat tempat pembuangan sampah terkendali tetap dianggap tidak layak karena tidak sesuai dengan prinsip dasar pemadatan dan penutup sampah. Kemudian yang ketiga, tempat pembuangan sampah direkayasa. Nah, tempat pembuangan sampah direkayasa memiliki desain yang baik, sehingga lokasi tapak, konstruksi, dan operasional persyaratannya jauh lebih ketat daripada jenis tempat pembuangan sampah lainnya. Maka dari itu, mereka memutuskan bahwa tempat pembuangan sampah direkayasa adalah salah satu yang memiliki dampak paling kecil terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Baik, adapun hasil dari jurnal ini yaitu ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan desain dan peraturan TPA yang efektif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang pertama, menegakkan peraturan federal tentang tempat pembuangan sampah yang akan memastikan bahwa pembangunan tempat pembuangan sampah itu dirancang dan dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, penegakan hukum dapat secara signifikan mengurangi dampak TPA terhadap kualitas tanah, udara, dan air. Kemudian yang ketiga, tempat pembuangan sampah yang dirancang dengan baik dan dioperasikan dengan baik memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pelestarian lingkungan dan pada akhirnya memastikan bahwa lingkungan bebas dari kontaminan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi produksi limbah dan melindungi lingkungan yang pertama adalah menghormati planet dan semua komponen hidup dan tak hidup.
artinya memiliki kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, memikirkan kembali kebutuhan konsumsi dan menghindari membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, mengurangi pemborosan dan akumulasi limbah. Dan yang terakhir, menggunakan kembali dan daur ulang produk jika memungkinkan. Adapun kekurangan dari jurnal ini, yaitu jurnal ini tidak memiliki metode penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.